Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita telah dibeli dan lunas ditebus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah joke rohani yang mungkin sering kita dengar atau sudah pernah kita dengar. Pasangan muda, suami istri, ketika dia sedang mengendarai kendaraan bermotor di dalam sebuah gang yang sempit, yang banyak batu juga. Ketika dalam perjalanan tersebut mereka tiba-tiba terjatuh, dan ketika jatuh si suami langsung menaikkan atau menyelamatkan motornya. Sementara si istri yang sedang jatuh protes, masa motor yang kamu selamatkan, aku tidak kamu selamatkan. Lalu jawab si suami, sekenanya saja, kamu sudah lunas saya tebus, kalau ini masih kredit. Itulah joke yang sering disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan. Istri telah lunas ditebus sementara motornya masih kredit. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kata penebusan, membeli yang paling sering kita dengar adalah dari bahasa yang disampaikan oleh Paulus, di mana sudah sangat jelas bahwa kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib, sudah sangat jelas. Sehingga diminta orang-orang yang telah dibeli, orang-orang yang telah ditebus tidak lagi menjadi hamba manusia, tetapi hamba Allah. Kata hamba ditulis dalam bahasa aslinya dengan kata doulos yang mempunyai arti budak. Seorang budak sama sekali tidak memiliki hak apapun juga selain mengabdi kepada tuannya, karena ia telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh tuannya. Demikian pula kita bukan lagi budak dosa, melainkan hamba Allah, karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh darah Kristus yang sangat mahal itu. Karena itu hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Kita hidup hanya oleh anugerahnya dan dituntut untuk memuliakannya, Sang Tuhan di atas segala Tuhan. Berbicara tentang pengabdian yang berkualitas harus dijalani dengan sikap yang setia. Mulai dari setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita akan terlatih untuk setia dalam perkara-perkara besar pula. Seringkali pada awal-awal melayani kita setia melakukan semua pekerjaan, bahkan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Namun seiring berjalannya waktu, seringkali kesetiaan kita menjadi luntur. Kita mulai bertindak sebagai bos yang main perintah dan enggan melakukan hal-hal yang sepele, cenderung ingin tampil di depan untuk mendapat pujian dan penghargaan. Kita mulai lalai dan mengerjakan pelayanan asal-asalan. Seorang hamba yang tahu dirinya telah ditebus oleh tuannya yang baik hati, ia akan mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya dengan segenap hatinya, segenap kemampuannya untuk terus dalam pelayanan yang telah dipercayakan. Ibu bapak saudara, Pendeta Agus Wijaya berkata, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhannya dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan,
demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Lalu pendeta Maslon Ginting berkata, kemurahan Tuhan memberi banyak keindahan dalam hidup, dan semuanya datang sejalan dengan keteguhan hati yang hanya berpegang pada panggilan Kristus. Mari kita kerjakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dan dibayar dengan lunas. Mari jadi teladan, mari jadi berkat dalam perkataan dan kesetiaan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup sebagai hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau tebus, Engkau beli dengan harga yang telah lunas Engkau bayar melalui darah Kristus Yesus yang tercurah, tertikam, tertombak di kayu salib yang telah menyucikan dan menebus kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami akan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.